Pada suatu hari, datanglah seorang pemuda kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, "Wahai Rasulullah, izinkan aku untuk berzina." Seketika para sahabat yang berada di sekitarnya langsung menghampirinya dan hampir memukulinya. Sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang mereka, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta pemuda tersebut untuk mendekat. Saat pemuda itu mendekat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, "Apakah kamu mau seseorang berzina dengan ibumu?" "Tidak, demi Allah, diriku yang akan menjadi tanggungannya," jawab si pemuda. Semua orang juga tidak mau seseorang menzinahi ibunya. Rasulullah bersabda lagi, "Apakah kamu mau seseorang berzina dengan anak perempuanmu?" "Tidak, demi Allah, diriku yang akan menjadi tanggungannya." Semua orang juga tidak mau seseorang menzinahi anak perempuannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih bertanya lagi, "Apakah kamu mau seseorang berzina dengan saudara perempuanmu?" "Tidak, demi Allah, diriku yang akan menjadi tanggungannya," jawab si pemuda. Semua orang juga tidak mau seseorang menzinahi saudara perempuannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih bertanya lagi, "Apakah kamu mau seseorang berzina dengan bibi dari ibumu?" "Tidak, demi Allah, diriku yang akan jadi tanggungannya." Semua orang juga tidak mau seseorang menzinahi bibi dari ibunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih bertanya lagi, "Apakah kamu mau seseorang berzina dengan bibi dari ayahmu?" "Tidak, demi Allah, diriku yang akan jadi tanggungannya." Semua orang juga tidak mau seseorang menzinahi bibi dari ayahnya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan tangannya yang mulia di dada si pemuda seraya berdoa, "Ya Allah, ampuni dosa-dosanya, bersihkan hatinya, sucikan kemaluannya." Setelah kejadian itu, tidak sedikit pun keinginan pemuda tersebut untuk berzina. Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Iyas bin Muawiyah, seorang lelaki yang dikenal akan kepintaran dan kecerdasannya. Khalifah Umar bin Abdul Aziz pernah menjadikannya sebagai hakim di kota Bashrah. Ia pun mengembannya dengan keadilan, memberi hukum sesuai hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga orang-orang mendatanginya untuk meminta jalan keluar mereka masing-masing, perihal agama maupun dunia. Sebagian kisah kecil akan kecerdasannya adalah suatu ketika di kota Kufah, hiduplah seseorang yang terkenal akan amanahnya, sehingga orang-orang banyak menjumpainya untuk menitipkan hartanya jika mereka hendak berpergian, atau orang-orang menjadikannya sebagai pemegang wasiat jika mereka merasa ajal telah dekat. Suatu hari, datanglah kepadanya seorang pemuda untuk mengambil harta titipannya kepada orang terkenal ini.
Akan tetapi, orang ini menolak untuk memberikannya. Maka ia pun mengadukan masalahnya kepada Iyas bin Muawiyah. Iyas berkata padanya, "Apakah ia tahu bahwa kamu telah datang kepadaku?" "Tidak," jawab si pengadu. Iyas berkata, "Baik, pergilah dan datanglah kepadaku lagi besok." Kemudian Iyas menyuruh orang yang terkenal akan amanahnya ini untuk datang kepadanya. Iyas berkata, "Telah terkumpul bersamaku harta yang banyak kepunyaan anak yatim. Aku melihatmu bisa mengemban amanah ini. Apakah waktumu luang dan rumahmu aman? Jika iya, maka datanglah kepadaku besok dengan membawa tukang pikul dan wadah untuk harta ini." "Baik, wahai hakim," jawabnya. Keesokan harinya, datanglah si pengadu. Iyas berkata padanya, "Datangilah orang itu dan mintalah hartamu padanya. Jika ia menolak, katakan bahwa kamu akan mengadukannya kepada Hakim Iyas." Pengadu itu pun datang ke orang itu dan meminta hartanya. Tetapi ia masih menolak. Si pengadu lalu berkata, "Baiklah, aku akan adukan masalah ini ke Hakim Iyas." Saat orang itu mendengar perkataan si pengadu, ia langsung memberikan harta si pengadu tersebut, kemudian meminta maaf. Si pengadu pun datang kepada Hakim Iyas dan berkata, "Orang itu sudah memberikan hartaku. Terima kasih Tuan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalasmu." Kemudian datanglah teman si pengadu ini dan bersamanya tukang pikul. Maka Hakim Iyas menghardiknya dan berkata padanya, "Seburuk-buruknya manusia adalah kau, wahai musuh Allah. Kau telah menjadikan agama untuk dunia. Bertaubatlah kepada Allah dan janganlah menjadi orang munafik." Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.